nikah selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu setiap berhubungan aku tuh selalu kayak fake orgasme gitu. Bahkan mungkin, jadi memang perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki tidak memerlukan emosi saat dia memerlukan hajatnya kepada istri. Sementara kalau seorang perempuan itu perlu ada suatu emosi. Pernah nonton pornografi, video-video pornografi? Lumayan sering nih. Lumayan sering. Suami, Mbak Indah? Kadang sendiri, kadang berdua sama suami. Iya. Halo, Assalamualaikum Kanza Lovers. Mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus ya YouTube channel Maja Kanza hingga akhir. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah, kemarin kan kita sudah mendengarkan kisah yang sangat mengharukan dari narasumber kita. Dan kali ini nggak kalah serunya, kita akan mendengarkan kisah seputar rumah tangga dari narasumber kita, yaitu Mbak Indah. Ya, langsung aja saya perkenalkan dengan Mbak Indah. Ya, Mbak Indah, apa kabar? Nah, kita juga ditemani oleh Umi Widi yang berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas di Jakarta. Halo Umi Widi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Mbak Indah ya. Kalau boleh tahu, umurnya berapa nih? 32 tahun. Oh, profesinya? Ibu rumah tangga. Oke. Nah, Mbak Indah, saya dengar-dengar dari tim kreatif saya, kan Mbak Indah menghubungi, katanya pengen sharing-sharing cerita, bercerita, dan sekaligus juga mungkin berkonsultasi ya, seputar masalah mungkin pemakaian produk, atau masalah rumah tangga Mbak Indah. Emangnya Mbak Indah ini ada masalah sama masalah rumah tangganya? Dan kalau boleh tahu Mbak Indah ini sebenarnya udah nikah, pernah nikah, atau baru mau nikah? Jadi aku udah nikah selama udah 5 tahun pernikahan aku. Itu sebenarnya selama 5 tahun tuh aku ini sering ngalamin fake orgasme waktu lagi berhubungan sama suami aku, Bu. Udah jadi malu deh. Nggak apa-apa Mbak Indah, cerita aja. Tapi sebelumnya mungkin saya mau jelasin sedikit ya, kenapa sih narasumber kita pakaikan topeng. Karena kan mungkin apa yang dia ceritakan itu mengandung unsur aib dari keseharian dia atau kehidupan dia. Sehingga kita pakaikan dia topeng untuk menjaga privasi dia. Tapi sebenarnya tujuan kita kan sebenarnya pengen menginspirasi dan mengedukasi teman-teman yang nonton, siapa tahu pernah punya pengalaman yang sama dan tahu harus melakukan apa. Maka dari itu kita undang Umi Widi ke sini agar bisa memberikan nasihat-nasihat seputar dengan bidangnya Umi Widi sendiri nih, yaitu bidang psikologi dan juga memberikan masukan dari sudut kacamata Islam. Jadi nggak apa-apa, kamu cerita aja. Toh kamu juga nggak ada maksud untuk ngebuka aib atau apa gitu kan. Jadi kamu cerita aja supaya nanti Umi Widi bisa ngasih masukan-masukan buat kamu. Jadi itu aku kan udah nikah selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu setiap berhubungan aku tuh selalu kayak fake orgasme gitu. Ya selama ini sih biar ngargain dia aja, aku ngelakuin itu. Jadi ya aku selama berhubungan ya belum pernah ngerasain yang namanya orgasme tuh kayak gimana gitu. Jadi selama ini pura-pura aja. Selama 5 tahun ini belum tahu. Oke. Maaf saya mau nanya dulu. Sebenarnya rumah tangga itu apa emang wajar terjadi seperti itu, seorang istri itu melakukan fake orgasm seperti itu? Tapi sebenarnya Mbak Indah ini tujuannya melakukan itu apa ya? Menyenangkan suami sih, kayak ngargain dia. Walaupun sebenarnya saya belum pernah yang namanya puas itu kayak gimana sih, belum pernah ngerasain. Iya. Jadi sebenarnya kan gini, kalau menurut saya ketika wanita itu, jadi kan memang ini kan pengalaman pertama buat perempuan, ya pengalaman pertama buat seorang istri. Jadi dia belum paham mungkin
Ada kondisi seperti itu wajar sebenarnya ya. Tapi kemudian sebenarnya ini juga dari sisi pihak yang lain, bahwa yang namanya seorang suami juga mungkin juga ini pengalaman pertama. Bisa jadi ini pengalaman pertama. Hanya yang disayangkan adalah ketika tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi sebenarnya. Ya mungkin pertama malu. Kalau kayak saya kan memang pernikahan yang kemudian tidak diawali oleh apa sih bahasanya pacaran dan sebagainya, mungkin malu. Tapi kemudian ketika itu berterusan bahkan sampai 5 tahun, sang istri dalam kondisi tidak pernah mendapatkan kenikmatan dalam hal sebenarnya berkah ya dari hubungan suami istri, itu sesuatu yang harus dipertanyakan. Artinya ada sesuatu yang harus dikomunikasikan sebenarnya. Kalau awal-awal itu sesuatu yang wajar Mbak Eka, tapi kemudian jika sampai 5 tahun itu sesuatu yang tidak lagi wajar. Tapi dosa nggak sih Umi aku kayak ngebohongin suami aku gitu? Justru ini subhanallah ya, Mbak Indah ini melakukan sesuatu yang menyenangkan suami gitu. Di satu sisi Mbak Ekanya berkorban, kan berarti berkorban untuk memberikan rasa bahwa suaminya sudah memberikan nafkahnya secara batin kepada istri. Jadi walaupun itu berbohong, Memang kalau dalam hubungan suami istri, berbohong untuk menyenangkan hati sang istri atau suami jatuhnya ibadah. Tetapi ketika Mbak Indah berterus terang kepada suami, itu akan memudahkan dia untuk mempertanggungjawabkannya kepada Allah statusnya sebagai seorang suami. Ya artinya ketika Mbak Indah bicara, ya bicara terus terang, artinya membantu. Karena memang tanggung jawab suami itu bukan hanya memberikan nafkah secara fisik tapi juga batin gitu. Jadi niatnya ketika kemudian satu sisi alhamdulillah untuk membahagiakan, tapi ketika kemudian membuka itu, berkomunikasi terhadap hal itu, artinya Mbak Indah memberikan kesempatan untuk suami bisa beribadah secara baik. Kan itu juga ibadah dalam Islam loh. Gitu. nah jadi Kanza Lovers tahu kan dari sudut pandang Islam itu seperti apa. Tapi gini kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Sudah 11 tahun saya menikah, itu saya nggak paham bahwa komunikasi itu penting gitu. Bahkan hampir semua perempuan itu merasa ya memang itu nggak penting, dan nggak penting untuk mengkomunikasikannya. Bahkan mereka ngerasa apa sih itu orgasme, mereka nggak ngerasa itu sesuatu yang harus dibicarakan gitu ya. Bahkan mereka ngerasa ya nggak butuh, saya nggak butuh itu gitu kan. Nah sebenarnya kan kalau misalnya dilarikan ke hal-hal negatif itu kan juga bahaya juga ya, kayak misalnya selingkuh atau apa gitu namanya. Nah bener nggak sih kalau kayak gitu kan bahaya juga ya? Tapi sih suami aku sering nanya sih kalau setiap berhubungan, suka nanya kamu udah keluar belum. Ya jujur nggak tahu keluar itu yang kayak gimana, tapi aku masih ngerasain kayak jujur sih ya belum puas gitu. Cuman ya gimana ya, dia setiap ditanya udah keluar belum, udah, dia cuma nanya tapi kamu ngerasa udah capek belum atau udah puas belum, udah, aku selalu jawab gitu. Artinya suaminya sudah berusaha. Berarti Mbak Indahnya harus lebih terus terang, harus lebih terbuka. Karena begini Mbak Indah, dalam Islam itu hal yang paling kecil masuk kamar mandi aja diatur, termasuk hal dalam berhubungan suami istri. Dan Rasulullah juga mengingatkan bahwa seorang suami tidak boleh menyelesaikan hajatnya sebelum istrinya mendapatkan itu. Jadi nggak boleh sebenarnya begitu, karena di dalam hubungan suami istri itu ada keberkahan, maka harus dipenuhi keduanya. Cuma hal ini kadang-kadang tidak berlaku ketika masing-masing tidak terbuka. Kepada siapa lagi coba kita mau terbuka kecuali kepada partner kita kan? Maksudnya kita ngomong sama orang gitu kan, itu malah membuka aib. Lebih kepada suami dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Kalau misalkan Mbak Indah belum tahu gimana sih orgasme dan sebagainya, pertama bisa browsing. Yang kedua, bilang saja, aku sebenarnya nggak tahu itu apa sih gitu. Aku udah sempat coba browsing sih, cuman dibilang udah ngerasain durasi yang lama udah, tapi aku belum merasakan kepuasan sendiri tuh belum. Berarti dikomunikasikan dengan suami. Jadi gini Mbak, ya mungkin sekalian sharing juga buat teman-teman biar pada tahu gitu ya. Jadi mungkin ketika berhubungan itu mungkin durasinya udah cukup nih, tapi kenapa sih
untuk perempuan itu kan nggak segampang itu ya untuk mencapai orgasme. Nah, banyak laki-laki di luar sana tuh yang nggak tahu kalau untuk perempuan itu betapa pentingnya apa ya, itu yang disebutnya kalau dalam Islam tuh Foreplay. Iya, sebenarnya pendahuluan itu. Iya. ya, foreplay. Jadi mau sepanjang apapun durasinya, kalau moodnya nggak sampai ya susah buat perempuan. Jadi benar kan gitu ya ya? Ya, jadi gini, kalau saya suka juga memberikan edukasi kepada para suami gitu. Bahkan mungkin, jadi memang perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki tidak memerlukan emosi saat dia memerlukan hajatnya kepada istri. Sementara kalau seorang perempuan itu perlu ada suatu emosi. Makanya kalau kemudian menginginkan sang istri mendapatkan apa yang kemudian diinginkan, maka jaga emosinya sejak awal gitu. Ya mungkin dijaga emosinya ya sejak awal, mungkin sejak pagi memberikan bunga gitu ya, atau mengucapkan kata-kata yang enak deh. Pokoknya tidak ada masalah ketika sampai mungkin hal itu terjadi. Terus yang kedua, istri juga nggak boleh tertutup. Artinya ada sisi-sisi yang sensitif. Mohon maaf ya, ada sisi-sisi pada tubuh istri yang sensitif. Jadi nggak apa-apa Mbak Indah untuk menyatakan ada sisi-sisi sensitif ini yang perlu disentuh. Gitu. Kadang-kadang kita hal-hal kayak gitu kita tutupi dari suami. Suami kita kan bukannya jin atau makhluk halus yang tahu apa yang kita inginkan kan. Maka itu perlu ada komunikasi sampai hal seperti itu. Di titik mana yang mungkin perlu kemudian disentuh, atau pengennya suasananya seperti apa. Mungkin perlu ada candlelight atau perlu apa yang suasana-suasana seperti itu yang membangkitkan emosi. Dan tidak boleh straight to the point. Tadi ya seperti Mbak Eka bilang, nggak boleh tuh straight to the point karena memang laki-laki berbeda. Terus kalau masalahnya seperti ini gimana Misalnya kalau si suami tuh lagi mau, tapi istrinya tuh lagi ngambek, jadi lagi nggak mood. Cuma berhubung si istri ini adalah istri yang soleha, jadi dia tetap melayani tuh suaminya, walaupun suaminya tuh nggak peka kalau istrinya lagi ngambek tuh. Nah, itu sebenarnya terjadi pada segelintir pasangan atau emang semuanya begitu sih Apa emang semua laki-laki kayak begitu, nggak peka terhadap istrinya kalau istrinya lagi ngambek kayak gitu? Itu gimana sih Mungkin agak panjang ya penjelasan saya karena dari sisi psikologinya. Jadi berbeda dengan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki ketika dia memang syahwatnya sudah naik lah ibaratnya, gorizah gitu ya. Maka ketika itu posisinya dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Sudah tidak ingat apa-apa. Fokusnya adalah seks. Fokusnya adalah menunaikan hajatnya. Oke. Kalau perempuan dia harus mood masuk ke dalam fokus itu, emosinya harus terlibat dulu. Makanya kalau misalkan, mohon maaf nih, kalau misalkan kita lagi sudah dalam melakukan itu, kita masih kepikiran misalkan anak lagi ngapain atau apa gitu, kita masih kepikiran. Tapi kalau laki-laki tidak seperti itu. Jadi terkadang memang laki-laki yang tidak menjaga dirinya karena sudah terlalu fokus tadi, akhirnya dia fokus untuk menunaikan hajatnya saja. Makanya Rasulullah mengingatkan untuk tetap melakukan hal yang sebaiknya dilakukan. Contohnya apa? Membuat sang istri siap dulu. Kan kalau kayak gitu udah nggak sabar tuh ya Mbak Eka ya. Kalau udah nggak sabar begitu, tapi tetap harusnya. Nah, ketika kemudian menyiapkan, automatically kan suasana seperti tadi ya, lagi istri mungkin beda dan sebagainya terlihat, jadi lebih sensitif. Cuma kalau seandainya kejadiannya memang kayak tadi, lagi marah kemudian nggak, ya bagi istri yang solihah tadi, sekedar kemudian menunaikan kewajibannya, iya. Tetapi tadi makna sedekahnya berkurang jadinya, gitu. Terus untuk Mbak Indah sendiri sebelumnya udah pakai produk-produk kami ya? Iya. Oke, produk apa? Di akunnya sendiri aku pakai Manzakanza. Terus yang menginspirasi Mbak Indah untuk datang ke sini tuh lebih ke apanya nih? Pengen konsultasi soal apa? Ininya sih ke suami akunya, supaya dia bisa muasin aku tuh. Aku pengen Gimana caranya gitu loh, supaya muasin aku. Oke. Nah, tapi udah pernah dengar ya Mbak, kalau kita ngeluarin produk untuk yang laki-lakinya juga ya? Udah tahu ya? Iya. Itu artinya suami terlalu cepat atau gimana? Kadang cepat, tapi kadang juga suka lama.
Makanya Tapi tetap tidak bisa memuaskan. belum Oh. bisa. Makanya aku jadi bingung sendiri, Umi. Tapi Mbak Indah sendiri paham nggak tubuh Mbak Indah yang mungkin bisa untuk menyeimbangkan itu? Kadang sih aku suka, maaf ya, masturbasi sendiri. Jadi aku tahu apa namanya, orgasme itu seperti apa ya sendiri gitu, kayak masturbasi sendiri, tapi tanpa berhubungan sama suami aku. Punten, apakah sering? Nggak sering Setelah nikah apa sebelum nikah? setelah nikah. Setelah nikah ya? Karena kan aku ngerasa setiap berhubungan belum merasa puas. Gitu loh, Umi. Akhirnya memuaskan sendiri Iya. dengan cara masturbasi. Tapi sebenarnya itu hal yang dilarang gitu, karena apalagi Mbak Indah sudah punya suami ya. Kenapa nggak coba untuk menyampaikan hal itu? Jadi disentuh titik-titik yang memang bisa minta kepada suami. Jadi jangan melakukan sendiri. Karena jatuhnya nanti masturbasi ini kan dilarang. Nanti berbeda seperti orang yang sudah terlalu banyak melakukan seks di luar, maka kepuasan atau kenikmatan sendiri sudah tidak seperti itu lagi. Berbeda standarnya jadinya. Gitu. Ya lebih baik dikomunikasikan ya, apalagi status sudah menikah, karena salah satu fungsi pernikahan kan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tadi kan punya suami gitu ya. Mungkin komunikasinya. Dan memang kalau terlalu sering juga nanti kedepannya akan susah juga ya ya mencapai puncaknya. Iya, makanya tadi saya bilang kan, Ya lumayan agak sering sih, Umi. lumayan agak sering. Nah itu tadi makanya saya tanyakan, apakah sering? Kalau sering, jadinya agak sulit tadi. Lebih baik dicoba. Mungkin gimana Mbak Eka? Ya sebelumnya saya mau nanya, suaminya udah pernah coba produk Aimin yang buat laki-lakinya? Belum sih. Belum ya? Jadi nanti mungkin bisa Mbak langsung coba aja. Untuk suami Mbak itu minum 2 kapsul per hari. Sedangkan untuk Mbak sendiri bisa coba produk yang untuk perempuan nih, Majakanza. Dan kita udah dapat testimoninya. Untuk dipakai 2 hari sekali itu bisa meningkatkan nafsu seksualnya atau insting seksualnya. Ya maaf Mbak Indah, pernah nonton pornografi, video-video pornografi? Lumayan sering, Umi. Lumayan sering. Suami Mbak Indah? Kadang sendiri, kadang berdua sama suami. Iya. Banyak orang berpikir menonton pornografi itu meningkatkan nafsu seksual, insting seksual. Padahal sebenarnya itu justru akan membuat kondisi insting seksualnya tidak bagus. Gitu. Pertama ketika kemudian dia terlalu sering, obsesinya, halusinasinya, bayangannya begitu. Padahal suaminya tidak mungkin tidak seperti itu. Akhirnya standar orgasmenya itu berbeda. Itu mungkin yang bisa saya sarankan, karena memang juga tidak boleh ya kalau dalam Islam itu lebih baik tidak menonton hal seperti itu, karena itu kan menonton aurat orang. Baiknya coba puasa dulu. Biarkan insting itu secara natural. Ya, yang dibangkitkan oleh suami dan melalui mungkin produk, salah satunya produk Majakanza ya, untuk kemudian itu. Coba untuk, karena ada addicted juga ya, ada addicted juga. Kalau ada puasa berarti ada buka puasanya dong. Ya, berarti maaf ya, bukan puasa, artinya stop. Kita nggak puasa, Umi. Ya, artinya stop gitu. Karena secara psikologi ya, kami melihat mereka-mereka yang memiliki rutinitas menonton pornografi, itu standar untuk kemudian orgasmenya itu lebih nggak beraturan sebenarnya. Gitu. Beda dengan mereka-mereka yang secara natural saja. Dan satu lagi nih katanya kalau orang terbiasa menonton pornografi dan biasa melihat tubuh laki-laki ataupun perempuan tanpa busana, itu ketika dia melihat pasangannya sendiri tak berbusana itu biasanya udah nggak, kurang terangsang gitu ya ya, segitu parahnya kan ya ya. Nah ini gini, makanya Allah memberikan karunia dan kenikmatan salah satunya dari hubungan suami istri. Tapi ketika kemudian kita sudah terbiasa gitu ya melihat hal itu dari luar, maka nauzubillah kalau Allah cabut itu. Jadi kenikmatan itu sudah tidak kita rasakan lagi. Padahal Allah memberikan sebuah kenikmatan barokah itu di situ. Makanya berhati-hati. Kadang-kadang orang, alah itu biasa aja lah, apalagi udah dewasa. Oh tidak gitu. Itu sesuatu yang dilarang dalam Islam, dan salah satu efeknya adalah seperti itu. Nauzubillah, bahkan ketika dia minta ya, memang kalau datangilah istri dalam keadaan apapun kecuali dari duburnya begitu ya.
Tapi kemudian kadang-kadang ada pengen istrinya harus begini dengan gaya seperti ini. Kenapa? Karena standarnya itu sudah tidak sesuai dengan yang normal. Kalau ibarat pakai obat itu udah baal kali ya ya. Karena pastinya ada addicted Mbak Eka, pasti ada addicted gitu. Jadi mungkin itu ya artinya kan saya mencoba untuk menelusuri dari manakah itu, kenapa sampai mungkin suaminya sudah, tapi kemudian kok nggak muncul-muncul rasa itu, dari manakah? Bisa jadi ternyata dari sisi itu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dibiarin dan nggak diatasin juga itu kan nggak boleh ya. Tapi ya diatasinnya bukan di sini juga. Kamu sama suami itu harus datang ke pakarnya, psikolog, dan ngobrolin dari hati ke hati untuk mencari solusinya. Betul, betul. Karena biar bagaimanapun, itu tadi salah satu fungsi pernikahan adalah fungsi itu. Jadi ketika tadi ya, kita nggak sadar ternyata bisa jadi sumbernya dari kita. Allah mengambil keberkahan itu, Allah mengambil kenikmatan itu. Allah mengambil kenikmatan itu gitu ya. Auzubillah lah gitu ya. Coba diperbaiki ya. Bismillah. Tadi alhamdulillah sudah dilakukan, berupaya untuk memberikan kebahagiaan pada suami. Sekarang gimana caranya memunculkan kebahagiaan ini pada Mbak Indah? Ajak suami, karena biar bagaimanapun partner kita suami, nggak bisa sendiri. Bicara secara tadi. Dan tadi ya, bukan puasa tapi stop. Stop! Bukan puasa, karena kalau puasa berarti ada buka puasanya kapan? Umi, kata orang kan kalau anak-anak nonton film porno itu kan bisa merusak sel-sel otaknya nih. Nah, kalau misalnya orang dewasa yang nonton film-film porno itu yang terjadi itu sama apa gimana sih Ya, jadi memang tingkat kerusakan selnya berbeda pastinya karena PVC ya, prefrontal cortex pada anak itu dalam proses berkembang. Jadi ketika dia nonton, maka ada cairan dopamin yang berlebihan yang keluar daripada otaknya yang seharusnya belum keluar. Itu akan membuat PVC itu terendam sehingga tidak lagi berkembang secara baik. Kalau misalkan pada dewasa mungkin tidak berlaku hal seperti itu, cuma akan mempengaruhi perilaku. Pengurangan perilaku. Makanya disebut dengan narkolema, narkoba lewat mata. Salah satu efeknya tadi, pengurangan dosis, bahasanya dosis untuk orgasmenya. Yang awalnya mungkin dengan seperti itu sudah, tapi ternyata kok saya nggak bisa-bisa. Itu sebenarnya kenikmatan yang dicabut juga sama Allah ya ya? Nauzubillah gitu ya, seperti itu gitu, bisa jadi. Apa tadi kalau misalnya udah sering begitu ya, sama seperti begini. Saya menghadapi anak-anak itu tidak lagi merasakan kenikmatan ketika mereka melakukan, anak-anak nih ya, melakukan hubungan seks dengan sesama mereka. Tapi mereka mulai mengeksplor kepada binatang. Kenapa? Karena udah nggak nikmat lagi dengan yang namanya manusia. Udah nggak nikmat lagi. Dia bukan kelainan, terlalu banyak exposure terhadap pornografi. Sehingga membuat sesuatu yang normal tadi, ya, itu jadi nggak normal, dicabut kenikmatannya sama Allah. Jadi nggak merasakan itu lagi. Maka tadi saya katakan, banyak orang yang mengatakan salah satu obat, nih saya kayaknya kok nggak ada perasaannya. Supaya muncul apa? Nonton. Salah. Olahraga. Oh, olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga akan membuat sel-sel tubuhnya semakin merefresh ya, oksigen cukup, dopamin keluar, endorfin keluar, hormon-hormon kebahagiaan keluar, relax. Ketika dia relax, maka insya Allah gitu ya. Oh, Mbak Indah kurang olahraga kali. Nah gitu Nggak mungkin. pernah malah. Nggak pernah. Nah, dicoba Mbak. Jadi stop yang itu, kita dengan cara yang natural, olahraga. Aerobik itu bisa jadi merefresh otak kita, lihat yang indah-indah gitu kan, lihat yang indah-indah, kemudian Sesuai nama ya. Iya. Mbak Indah. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit kenikmatan itu, berkah karunia yang Allah berikan melalui hubungan suami istri bisa Mbak Indah rasakan kembali. Oke, Mbak Indah kan udah dengar sendiri nih jawaban dari Umi nih. Nah, kalau saya bisa kasih sedikit solusi nih, kan Mbak Indah udah mencoba produk pil Majakanzanya nih. Jadi sekarang Mbak Indah mungkin bisa mencoba produk Eme-nya juga nih buat suaminya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Mbak Indah itu beli produk Majakanzanya itu mulai menggunakannya dari kapan sih? Udah hampir setahunan saya pakai itu. Oke, Mbak setahun pakai itu awal mulanya itu karena apa? Kan mohon maaf aja, saya kan udah punya anak satu ya, biar pengen lebih rapat aja, lebih rapat. Gitu, ya. Pas dipakainya suami saya juga sempat nanya,
pas mau ini, kamu pakai apa kok beda kata dia gitu. Ya pokoknya ada deh. Dia Rahasia ya. Ya sampai saya sempat ngerasain, wah kok beda ya kayak gitu. Oh, Mbak Indah sudah punya anak ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi Mbak Indah ini udah pernah pakai Majakanzanya untuk masalah merapatkan ya, tidak ada penyakit, keputihan atau berlendir kayak gitu ya. Dan udah terbukti toh. Iya, top chair. Makanya Mbak Indah datang ke sini untuk pengen tahu produk laki-lakinya ya. Belum tahu dia. Nah, khusus untuk kali ini nih, khusus untuk Mbak Indah, saya pengen kasih 2 produk ini nih. Jadi silakan Mbak Indah coba untuk Mbak Indah dan suami Mbak juga ya. Berarti 1 kapsul aja sehari kalau gitu. Tapi kalau usianya 40 tahun ke atas, itu kan penyakitnya udah macam-macam ya. Ada diabetes, asam lambung, dan lain-lain lah. Nah itu boleh minum 2 kapsul sehari, tapi minumnya 2-3 hari sekali aja. Kalau usianya masih muda sih, minumnya hanya untuk menjaga stamina aja, itu cukup 1 kapsul aja sih sehari. Oke, kayaknya bincang-bincang kita kali ini sudah dulu ya, kita sudahi dulu karena mungkin Uminya juga mau ada kajian lagi. Jadi buat Mbak Indah jangan lupa digunakan Majakanzanya paling enggak 1 botol sebulan. Dan mudah-mudahan Mbak Indah juga bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menemukan cara gimana caranya untuk mencapai orgasme. Dan jangan lupa Mbak, di luar sana banyak sekali produk yang palsu nih, terutama yang pil Majakanzanya nih. Jadi buat Kanza lovers juga hati-hati belanjanya. Jangan tergiur harga murah. Di luar sana banyak sekali online shop yang jual produk palsu. Bahkan mereka dengan sadar kalau mereka tuh jual produk palsu. Tapi mereka pikir ya herbal, sama-sama herbal, walaupun palsu kan herbal. Terus kenapa, ada apa masalahnya? Tapi kan tetap aja nggak berkah ya Om ya. Karena kalau jualan barang palsu itu kan pasti menzolimi saya tentunya sebagai produsen. So, sampai ketemu lagi di YouTube channel Ratu Kanza episode berikutnya. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Dah. Majakanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.